Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah. Hari ini kita ketemu lagi teman-teman. Kita sudah sampai pada pertemuan ke-6 dari perjalanan perkuliahan kita. Kali ini kita akan membahas mengenai nilai waktu uang atau biasa kita sebut dengan time value of money. Oke, di pertemuan sebelumnya itu kita telah banyak membahas mengenai analisis sumber dan penggunaan dana. Silahkan kawan-kawan akses ke website atau langsung ke YouTube untuk melihat kembali materi-materi yang telah kita pelajari sebelumnya. Apa yang akan kita bahas hari ini teman-teman? Di bagian pertama ini kita akan bahas mengenai konsep dasar nilai waktu uang. Baik, kita mulai teman-teman ya. Nilai waktu uang itu merupakan sebuah konsep yang sentral atau urgent dalam manajemen keuangan. Atau nilai waktu juga dari uang di dalam pengambilan keputusan jangka panjang itu memegang peranan penting. Nah, konsep ini teman-teman sangat diperlukan oleh manajer keuangan dalam mengambil keputusan, terutama ketika akan melakukan investasi pada suatu aktiva dan pengambilan keputusan ketika akan menentukan sumber dana pinjaman yang akan dipilih. Nah, kenapa? Karena ini sangat berkaitan dengan jumlah uang yang akan diterima di waktu yang akan datang jika diasumsikan dinilai dari sekarang. Nah, itu sangat tergantung dari kejelian dari seorang manajer keuangan, apakah dia mampu untuk menganalisa berapa tingkat bunga yang harus dia dapat apabila dinilai dari sekarang. Nah, konsep ini merupakan konsep yang dipahami oleh sebagian besar orang di dunia. Teorinya, uang yang ada sekarang itu lebih tinggi nilainya dibandingkan jumlah uang yang sama di masa depan. Itu teorinya teman-teman. Kalau kita berbicara time value of money, uang yang ada hari ini itu lebih tinggi atau lebih besar nilainya dibandingkan dengan jumlah uang yang sama di masa depan. Oke, kita sudah berbicara mengenai konsep dasar tadi bahwa nilai uang pada waktu sekarang itu lebih tinggi daripada nilai waktu yang akan datang. Secara logika, uang yang diterima sekarang itu dapat digunakan untuk kegiatan investasi yang memungkinkan mendapatkan keuntungan atau untuk kepentingan konsumsi yang harus dipenuhi. Konsep ini berbicara bahwa nilai uang 1 juta yang kawan-kawan punya di hari ini itu tidak sama dengan 1 juta pada 10 tahun yang lalu atau 10 tahun yang akan datang. Oke, jadi kita berbicara sekarang itu dia pasti beda. Uang 1 juta itu nilai sekarang itu beda dengan 1 juta 10 tahun yang lalu atau 10 tahun kemudian, pasti akan berbeda. Contoh, jika 10 tahun yang lalu dengan uang 1 juta kawan-kawan bisa membeli satu motor Honda produk Astra International. Ini contoh saja ya, saya ambil contoh. Nah, maka sekarang dengan uang 1 juta itu mungkin kawan-kawan hanya bisa membeli rodanya saja. Nah, untuk siapa tahu di 10 tahun kemudian itu hanya bisa membeli helm motor saja. Kawan-kawan bisa membayangkan apa uang 1 juta kawan-kawan hari ini 10 tahun yang lalu itu nilainya bagaimana dengan 10 tahun yang akan datang. Nah, konsep ini sebenarnya ingin mengatakan bahwa jika Anda punya uang, sebaiknya itu diinvestasikan sehingga nilai uang itu tidak menyusut dimakan oleh waktu, teman-teman. Oke, kasih poin telah. Jadi sekali lagi, kalau ini mengajarkan kita tentang bagaimana kita harus berinvestasi untuk di masa depan, karena uang yang sekarang itu pasti akan berbeda nilainya dengan uang yang di masa akan datang. Oke. Sebab jika uang itu dia diamkan saja atau ditaruh di bawah bantal, di brankas atau lemari besi, maka uang tidak akan bekerja karena nilai uang itu semakin lama semakin menyusut, semakin turun. Oke teman-teman, jadi secara teoris lebih baik uang itu diinvestasikan saja.
atau ya lebih bagus lagi dijadikan bisnis. Tapi dalam hal ini kita tidak berbicara bisnis di sini, kita berbicara tentang investasi. Nah, investor itu akan lebih menyukai menerima uang 10.000 di hari ini daripada sejumlah uang yang sama di tahun yang akan mendatang. Karena jika terima uang hari ini, ia dapat menginvestasikan uang itu pada suatu tingkat keuntungan dan bunga tertentu. Sehingga setahun mendatang uang 10.000 itu bisa jadi akan lebih besar karena telah mendapatkan suku bunga dibanding jumlah uang yang sama yang akan diterima di tahun mendatang. Nah, kesimpulannya apa, kawan-kawan? Bahwa uang itu memiliki nilai waktu atau nilai waktu dari uang. Kita sebut time value of money. Nah, mengapa uang itu berkurang di masa depan? Itu terjadi karena ada namanya inflasi atau kenaikan daripada biaya-biaya. Selain itu juga karena berkurangnya nilai sebuah uang. Nah, ada alasannya teman-teman kenapa sampai nilai barang di waktu yang akan datang itu akan berkurang. Nah, ini menurut dalam bukunya Xavi Antonio, dia mengutip pendapat salah seorang ahli bahwa keuntungan di masa depan itu diragukan karena ketidakpastian peristiwa serta kehidupan manusia yang akan datang. Sedangkan keuntungan saat ini sudah jelas, ya. Kita kan tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok, teman-teman. Maka lebih pasti itu kalau kita berbicara hari ini dibandingkan besok atau 1 jam ke depan, itu kita belum tahu apa yang akan kita jadi. Makanya kita harus memprepare dari sekarang. Nah, kepuasan terhadap kehendak atau keinginan masa kini lebih bernilai bagi manusia jika dibandingkan kepuasan pada waktu yang akan datang. Iya, misalkan kita ingin membeli handphone Samsung yang terbaru. Jika kita beli Samsung yang terbaru dengan kondisi sekarang, itu pasti akan berbeda dengan kita membeli Samsung dengan tipe yang sama di tahun depan. Bisa jadi di tahun depan Samsung sudah 2-3 tipe lagi di atas tipe yang sekarang, maka nilai kepuasan itu pasti akan berbeda, teman-teman. Nah, kemudian barang-barang di waktu sekarang lebih berguna dan dibutuhkan dibandingkan dengan barang-barang yang sama di waktu yang akan datang. Contoh misalkan, sekarang itu kita sangat membutuhkan alat pelindung medis seperti face shield, masker, hand sanitizer dan sebagainya. Bisa saja di masa depan itu kalau pandemi ini sudah usai, ya itu orang sudah tidak terlalu peduli lagi dengan alat-alat itu. Kita lihat 1 tahun yang lalu apa yang terjadi di awal-awal pandemi kan. Dulu orang tidak pernah peduli bagaimana dengan kesehatan. Orang tidak peduli dengan masker, orang tidak peduli dengan hand sanitizer. Untuk begitu itu langka, ketika banyak diminta, stok langka, makanya harganya naik. Berapapun harganya saat itu orang akan beli. Padahal sebelum-sebelumnya itu orang tidak terlalu mempedulikan. Nah, itulah yang maksud saya bahwa barang-barang di waktu sekarang lebih berguna dan dibutuhkan jika dibandingkan dengan barang-barang di waktu yang akan datang, teman-teman. Kita lanjut. Kalau kita berbicara time value of money, tentu kita akan berbicara mengenai manfaat dari kita mempelajari materi ini. Nah, itu akan membantu dalam menentukan berapa target menabung atau investasi. Misalkan kalau kawan-kawan ingin membeli sepeda, contohnya sekarang kan lagi tren orang menggunakan sepeda. Contoh sepeda harganya berapa yang beronton nanti ya? Taruhlah yang paling murah itu sekitar 30 juta. Oke, Anda punya uang sekarang baru 10 juta ya. Anda hitung, jika saya konsisten menabung 1 juta tiap bulan atau 500.000 tiap bulan, di tahun keberapa saya bisa dapat membelikan bisa membeli sepeda ini dengan tipe yang sama. Nah, itu kita bisa akan tahu target menabung. Kalau saya menabung, saya dapat suku bunga berapa. Nah, itu kita bisa menentukan target. Nah, kemudian kita juga bisa membantu menghitung pensiun, teman-teman. Di masa depan itu kita tidak bisa tahu uang yang sekarang. Saya masih ingat itu ketika tahun berapa ya, 2000 Asian Games Rio 2016, ketika peraih emas itu Owi sama Butet itu dapat emas, kan dapat apresiasi dari pemerintah bahwa mendapatkan uang 1 miliar sampai seumur hidup. Tapi ketika mereka berbicara di podcast Deddy Corbuzier bilang, daripada dia mendapatkan uang 1 miliar seumur hidup, mending didapat sekarang. Karena kenapa? Uang 1 miliar sekarang itu pasti berbeda di 20-30 tahun yang akan datang. Itu mungkin saja sama dengan 1 juta nilai sekarang. Nah, makanya karena dia berbicara mengenai time value, jadi
mending dikasih sekarang. Sama seperti ini kan, konsep ini dipakai ketika pensiun-pensiun di BUMN. BUMN itu pensiunnya itu sekali diterima di depan. Karena kenapa? Dia memakai konsep ini karena uang yang dia beda sama PNS. PNS itu dari zaman dulu sampai zaman sekarang konsepnya sama. Misal 1 juta zaman sekarang itu nanti pasti akan berbeda di 1 juta di 20-30 tahun ke depan, itu tidak akan ada nilainya. Makanya itu lebih bagus diberikan di depan supaya pensiunan itu bisa memutar uangnya, bisa membuka bisnis atau apa, karena mereka sadar nilai uang di masa depan itu pasti berbeda. 1 miliar sekarang itu beda dengan 20 tahun ke depan. Nah, beda sama PNS. Walaupun orang kan lihat dia tiap bulan dapat rutin, tapi nilainya itu pasti akan walaupun nominalnya taruhlah 2 juta per bulan sampai 30 tahun ke depan. 2 juta di 30 tahun ke depan itu tidak sama dengan 2 juta di zaman sekarang, teman-teman. Itu yang kawan-kawan akan lihat. Makanya konsep ini ini hanya dipakai di BUMN karena mereka menilai daripada manfaat. Ini membantu dalam menghitung nilai aset real dan keuangan yang cenderung bertumbuh. Nah, ini juga kita menilai, kita berbicara amortisasi. Jadi ini yang ini digunakan ketika kita menghitung umur ekonomis daripada aset. Ya kan, misalkan kita beli misalkan motor taruhlah motor Honda. Sekarang kita beli motor Honda, harga taruhlah 15 juta. 3 tahun ke depan itu walaupun motor itu masih bagus, kita rawat dengan baik, tapi nilainya sudah turun. Itulah yang dinamakan nilai ekonomis. Kita berbicara amortisasi. Secara fisik motornya masih bagus, tapi secara nilai itu sudah tidak ada nilainya. Jadi ketika 15 motor yang sama kita jual di 3 tahun ke depan, pasti harganya bukan lagi 15 juta. Kecuali kalau ada kejadian-kejadian tertentu, mungkin motor itu tiba-tiba diburu karena dia punya nilai, ada sesuatu nilai yang membuat motor itu bertambah. Contoh, mungkin motor itu bekas dipakai oleh Wayne Rooney, mungkin bekas dipakai oleh siapa, jadi dia nilainya naik. Tetapi kalau secara misalkan asumsikan yang lain itu sama saja, pasti motor itu nilainya pasti akan rendah. Nah, seperti itu kita bisa menghitung nilai real. Nah, pentingnya time value of money kita lihat di sisi investor. Nah, pentingnya itu adalah bagaimana investor itu mampu mengambil keputusan investasi di pasar uang atau pasar modal dengan mempertimbangkan tingkat bunga, inflasi, risiko, dan tingkat pengembalian. Nah, ini investor. Oke. Kemudian bagaimana di sisi perusahaan, teman-teman? Di sisi perusahaan itu bisa menyusun anggaran yang berdampak pada penyesuaian arus kas, teman-teman. Kita bisa lihat kan, ya, bagaimana cash in dan cash out-nya, dari mana mendapatkan uangnya, kemudian bagaimana proyeksi di masa depannya. Ketika kita mengeluarkan uang sekian, kita mendapatkan bunga berapa, kemudian uangnya kembali berapa, itu kita bisa menilai arus kas atau cash flow kita. Kemudian bagaimana dari sisi individu, kita bisa mengambil keputusan tentang bagaimana target menabung, investasi, dan dana pensiun. Ini terutama teman-teman, apalagi teman-teman sekarang ya, itu wajib punya tabungan. Berapapun saja, yang penting konsisten, kawan-kawan harus menabung, teman-teman. Banyak sekarang produk-produk investasi dan dana pensiun itu. Silakan kawan-kawan, mungkin ya 10.000 per minggu itu ada tabungan, banyak kok, ada yang tabungan di bank, ada tabungan emas, ada cicil emas dan lain sebagainya, karena mereka memakai konsep ini. Kita harus butuh investasi di masa depan, karena uang di masa depan itu beda dengan uang yang ada di masa sekarang. Nah, oke, kita berbicara mengenai nilai waktu uang. Itu ada future value dan nilai kemudian dan nilai sekarang atau present value. Nah, kemudian present value dan future value itu dibedakan lagi nilai tunggal menjadi nilai anuitas. Proses perhitungan dari future value disebut pemajemukan atau compounding, sedangkan dari nilai sekarang atau present value disebut diskonto atau discounting. Nah, ini kita berbicara garis waktu ya, teman-teman. Alat analisis timeline ini tahun 0, 1, 2, 3, ini cash flow 0, cash flow 1, cash flow 2, cash flow 3. Oke, bentar sebelum saya tutup ini kita jelaskan dulu. Ini adalah ini bunga, suku bunga untuk 3 tahun. Nanti di sini dia dapat berapa, dia proyeksi, baru di total dia punya uang di masa depan berapa, kemudian dia harus
menabung berapa supaya di masa depan dapat berapa. Nah, ini gambar ini menjelaskan tentang alat dalam analisis nilai waktu uang, garis untuk menunjukkan kapan arus kas terjadi, interval dari 0 ke 1, 2 adalah periode contoh, itu tahun atau bulan. Oke kawan-kawan, kita telah sampai pada akhir daripada sesi pertama. Silahkan kawan-kawan ulangi lagi, baca lagi, nonton ulang lagi berulang-ulang sehingga bisa lebih difahami. Jika ada pertanyaan, silahkan kita diskusi di grup kelas. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.